Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat. Anak-anakku semuanya, perlu Pak Udin ingatkan kembali bahwasanya untuk hari Senin kalian akan melaksanakan ujian tengah semester. Untuk itu anak-anak, persiapkan diri kalian belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi ujian tengah semester. Dan saya berharap untuk pengerjaannya anak-anak silahkan bekerja atau mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan orang tua ataupun guru les kalian. Pak Udin lebih senang hasil nilai kalian itu adalah nilai murni. Meskipun itu nilai kalian tidak maksimal, tetapi kalian setelah menjunjung rasa kejujuran itu Bapak Ibu Guru lebih bangga kepada kalian. Anak-anakku semuanya, sekarang Pak Udin akan memulai untuk pelajaran hari ini. Sebelum Pak Udin memulai pelajaran untuk hari ini, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Untuk itu anak-anak, persiapkan buku kalian, buka buku kalian PPKN halaman 26. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup. Untuk itu anak-anak, simak baik-baik penjelasan dari Pak Udin berikut ini. Pertama kita akan mengenal tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Masalah lingkungan timbul sebagai akibat dari ulah manusia itu sendiri. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam akan menimbulkan perubahan terhadap ekosistem yang akan mempengaruhi kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Maka kita sebagai manusia berkewajiban menjaga lingkungan tersebut, terutama yaitu tumbuhan. Yang pertama, kewajiban terhadap tumbuhan. Berikut beberapa kewajiban terhadap tumbuhan. Halaman 28. Yang pertama, kita harus merawat tumbuhan. Itu adalah kewajiban kita. Yang kedua yaitu memberi pupuk atau memberi air, memberi mineral pada tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan subur. Yang C yaitu tidak membuang sampah di dekat tumbuhan, khususnya yaitu sampah non-organik. Sampah yang tidak bisa diuraikan oleh bakteri atau tanah itu dapat menjadi hama bagi sampah, dapat menjadi mikroorganisme yang dapat merusak tekstur tanah sehingga tumbuhan yang ada di sekitar sampah tersebut menjadi rusak. Misalnya kalian membuang bekas plastik atau kaleng di sekitar tumbuhan, maka yang terjadi adalah tumbuhan tersebut proses pertumbuhannya tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Yang D yaitu tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang E yaitu melakukan penebangan sesudah pohon tersebut, yaitu menebang pohon yang sudah lapuk, khususnya pohon-pohon yang berada di dekat pemukiman, misalnya di depan rumah, di belakang rumah, ataupun di pinggir jalan, yang mana itu dapat mengganggu aktivitas manusia ketika berjalan ataupun melewatinya. Jadi ketika ada angin itu dikhawatirkan roboh, maka tumbuhan tersebut ya diperbolehkan atau dianjurkan untuk ditebang. Selanjutnya yang F yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap tumbuhan. Itulah anak-anakku semuanya, kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, sebagai khalifatul fil ardh terhadap tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu hak terhadap tumbuhan. Hak terhadap tumbuhan berarti kita bisa mendapatkan manfaat dari tumbuhan yang kita rawat tersebut. Apa saja hak kita terhadap tumbuhan tersebut? Yang pertama, kita dapat mengkonsumsi atau memakan hasil buah dari tumbuhan tersebut, khususnya tumbuhan yang kita tanam atau yang kita rawat. Selanjutnya, kita dapat mendapatkan udara yang sejuk atau yang bersih. Karena anak-anak, udara itu dihasilkan daripada tumbuhan.
Tumbuhan itu berfotosintesis, hasil fotosintesisnya antara lain adalah O2 atau oksigen yang mana dibutuhkan manusia ketika bernafas. Selanjutnya yang B, hak dan kewajiban terhadap hewan. Ada banyak hewan di sekitar kita. Menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, anak-anak? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan dan tumbuhan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, karena Allah sudah menciptakan, maka kita wajib merawat hewan maupun tumbuhan tersebut dengan baik. Selanjutnya, hak manusia terhadap hewan. Yang pertama yaitu manusia dapat memanfaatkan daging hewan tertentu untuk dimakan, khususnya yaitu hewan yang halal secara syariat untuk dikonsumsi manusia. Yang B, manusia dapat memanfaatkan telur hewan tertentu untuk dikonsumsi. Yang C yaitu manusia dapat memanfaatkan kulit hewan sebagai bahan untuk membuat kerajinan, bisa tas, bisa sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang D, manusia dapat mengkonsumsi susu dari hewan ternak seperti sapi, kemudian domba, dan lain sebagainya. Yang E yaitu pemanfaatan kotorannya untuk dijadikan pupuk bagi tanaman. Yang F bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan ataupun teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalian menyayangi kucing, maka kalian juga bisa merawat kucing tersebut. Hak kalian yaitu merawat dengan baik, itu adalah hak kalian. Menyayangi kucing tersebut itulah adalah hak kalian. Tetapi kalian juga punya kewajiban, yaitu kalian harus merawat, memberi makan dengan baik. Yang kedua yaitu kewajiban manusia terhadap hewan. Berikut kewajiban manusia terhadap hewan. Yang pertama, jika memelihara hewan, otomatis kita harus menjaga, melindungi, memberi tempat tinggal yang layak, serta memberi makan dan minum kepada hewan-hewan tersebut. Yang B yaitu menjaga hewan tersebut dari kepunahan, terutama hewan yang langka yang dilindungi oleh negara kita. Jadi di negara kita itu anak-anak ada berbagai jenis fauna atau hewan yang mana ada beberapa hewan itu yang sudah langka. Maka pemerintah membuat sebuah undang-undang atau larangan agar masyarakat tidak melakukan pemburuan hewan-hewan yang langka tersebut, agar tetap terjaga jumlah populasinya. Itu adalah kewajiban manusia, menjaga kelestarian hewan. Yang C yaitu tidak sembarangan membunuh hewan langka untuk diambil kulitnya atau gadingnya. Yang D yaitu melaporkan jika ada pemburuan liar terhadap hewan dan perlakuan sadis terhadap hewan. Misalnya kalian menemukan ada pemburu kemudian memburu burung yang terbang di sekitar tempat tinggal kalian. Kalian bisa melaporkan anak-anak, karena ada beberapa burung yang itu dilindungi oleh pemerintah, karena populasi burung tersebut semakin hari semakin menipis jumlahnya. Selanjutnya pelestarian makhluk hidup. Silahkan kalian buka halaman 32. Jika alam ini tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, maka akan terjadi kerusakan maupun kepunahan kepada makhluk hidup tersebut. Bisa hewan, bisa tumbuhan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pelestarian alam agar tetap terjaga ketersediaan sumber dayanya. Berikut cara pelestarian makhluk hidup atau lingkungan. Yang pertama yaitu melakukan pembangunan teras miring yang bertujuan agar mengurangi terjadinya erosi pada lingkungan tersebut. Pembangunan teras miring dengan menanam berbagai macam pohon di daerah yang memiliki topografi miring diharapkan
dapat mencegah terjadinya tanah longsor atau erosi. Yang B yaitu melarang penebangan hutan secara liar. Jadi ketika melakukan penebangan hutan itu harus melakukan tebang pilih, yaitu menebang pohon yang usianya sudah cukup. Kemudian setelah menebang dilakukan reboisasi. Yang C yaitu mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Jadi cagar alam atau suaka marga satwa itu dibuat bertujuan untuk melindungi beberapa jenis hewan yang langka agar tidak terjadi kepunahan. Yang D menghindari perburuan liar. Yang E yaitu menjaga ekosistem laut, khususnya tidak melakukan pemburuan ikan laut dengan cara skala besar, misalnya menggunakan jaring pukat harimau. Jika nelayan itu banyak menggunakan jaring pukat harimau, maka yang terjadi ikan-ikan yang dijaring itu tidak hanya ikan yang kecil, yang besar saja, tetapi ikan-ikan yang kecil itu juga ikut terjaring, sehingga ekosistem ikan akan terjadi ketidakseimbangan. Yang F yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Itulah anak-anakku semuanya beberapa cara pelestarian lingkungan dan makhluk hidup. Anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup sekian, dan untuk berikutnya Pak Udin akan memberikan beberapa video tutorial tentang bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar kita. Anak-anak simak baik-baik dan jangan lupa belajar yang giat untuk menghadapi ujian tengah semester. Laksanakan operasinya. Siap, Pak Bos. Pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar dan warga yang tidak bertanggung jawab sering mengorbankan hutan tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkannya. Penebangan pepohonan hutan secara besar-besaran, pembakaran lahan, serta pengalih fungsian lahan hutan menjadi pabrik dan ruko menyebabkan terjadinya banyak bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi ketika penebangan hutan secara ilegal adalah bencana banjir. Anak-anakku semuanya, kegiatan pembelajaran kita hari ini, jika ada penjelasan dari Pak Udin yang kurang, saya mohon maaf. Dan akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.